Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Politik pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat ini, materi yang akan saya sampaikan adalah sosialisasi politik. Dan sosialisasi politik itu merupakan suatu hal yang penting yang harus disampaikan kepada mereka calon-calon pemilih, terutama untuk pemilih pemula. Nah, di sini peran penting dari sosialisasi politik dalam kegiatan pemilu yaitu untuk meningkatkan kesadaran menggunakan hak pilih sebagai bagian dari partisipasi politik. Di sini dibutuhkan pendidikan politik untuk mensosialisasikan politik. Karena pendidikan politik ini sebagai bentuk atau langkah awal untuk membekali generasi penerus agar tidak buta terhadap politik, memahami struktur-struktur tempat hidupnya dan meningkatkan pemahamannya tentang politik melalui berbagai informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau individu lainnya yang berlangsung secara alamiah. Jadi, sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungannya yang diperoleh dari individu atau kelompok lain, baik secara disadari ataupun tidak disadari, terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa, sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan politik yang sedang berlangsung. Di sini, sosialisasi politik ini bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia, menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya jika suatu negara atau bangsa apabila memiliki warga yang tidak tahu warna benderanya sendiri, tidak tahu lagu kebangsaan sendiri, tidak tahu bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri? Negara tersebut akan mempunyai warga negara yang tidak mempunyai identitas. Nah, sekarang pertanyaannya untuk pertemuan keempat ini, jelaskan tentang agen sosialisasi politik yang biasanya digunakan di Indonesia. Menurut Anda, agen sosialisasi manakah yang paling berpengaruh dalam perilaku dan sikap politik seseorang? Berikan alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.